Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga hari ini Antum tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, PJJ Matematika kita kali ini masih tentang koordinat kartesius, masih melanjutkan tentang materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menyampaikan sedikit tentang materi lanjutan yang kemarin, dan selanjutnya adalah tentang pembahasan soal. Nah, materi lanjutannya adalah yaitu tentang jarak dua titik pada koordinat kartesius. Nah, di sini ada rumusnya. AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk contoh. Di sini ada gambar di mana ada titik A dan titik B. Titik A itu berada pada koordinat 1,1. Ingat, satunya yang di depan adalah untuk X dan yang di belakang adalah untuk Y. Selanjutnya, titik B yaitu 2,3. Nah, 2 itu adalah X dan 3 itu adalah Y. Nilai X1 sama dengan 1, ini dia. Nilai Y1-nya 1. Terus X2 sama dengan 2, yang ini, yang di B, titik B. Y2 sama dengan 3. Nah, di sini disuruh menentukan jarak titik AB. Bagaimana caranya? Di sini kita tulis rumusnya, masih AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kita kuadratkan, ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, sama dengan X2 tadi adalah 2, di sini X1 adalah 1, berarti 2 dikurang 1 dikuadratkan, ditambah Y2 di sini adalah 3, dikurang 1 dikuadratkan. Sehingga AB sama dengan akar dari 2 dikurang 1 itu 1 kuadrat, 3 dikurang 1 itu 2, jadi 2 kuadrat. Sehingga 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. Jadi AB, panjang AB sama dengan akar 5. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Semoga dengan contoh soal dan pembahasan ini Antum bisa lebih paham tentang koordinat kartesius. Soal yang pertama, titik 4,2, negatif 2 terletak di kuadran. Nah, ini kita disuruh menentukan kuadran berapakah letak titik 4, negatif 2. Langkah pertama kita harus menggambar dulu koordinat kartesiusnya. Biar kita tahu dulu posisi pas atau posisi pasti dari titik yang diminta. Nah, di sini titiknya 4, negatif 2, berarti 4 untuk sumbu X. 1, 2, 3, 4, terus negatif 2. Negatif 2 berarti dia turun. 1, 2. Negatif 2 untuk Y ya. Nah, disinilah posisi titiknya. Nah, kita lihat lagi, kita ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi di sini posisi titiknya itu terletak di kuadran berapa ya? Kuadran 4. Oke. Kalau posisi titik yang berada di kuadran 4, nilai X-nya adalah positif dan Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar koordinat kartesius dengan titik E, F, dan G. Tentukan koordinat titik E, F, dan G. Pertama, titik E. Titik E itu terletak di titik 2 untuk X dan naik ke atas 2 lagi
untuk sumbu Y, jadi 2,2. Terus untuk titik F dia ke arah kiri. Berarti dia nilai X-nya negatif 2. Ini dia negatif 2 dan naik ke atas jadi 1 satuan. Berarti titik F itu koordinatnya adalah negatif 2,1. Terus untuk koordinat titik G, dia berjalan ke arah kiri 3 langkah, berarti 3, negatif 3. Dari sumbu Y juga negatif 3. Jadi koordinatnya adalah negatif 3,3. Soal ketiga, titik A 3,1, titik B 3,5, dan titik C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, untuk menjawabnya, kita harus buat lagi koordinatnya, koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y. Terus kita letakkan titik-titik yang diketahui A 3,1. Ini dia 3,1 di sini, dan B 3,5. Di sini 3,5. Mana dia? Nah, di sini selanjutnya C negatif 2,5. Nah, di sini dia negatif 2,5. Lalu jika kita hubungkan dengan garis, nah seperti ini. Nah, maka bangun yang terbentuk adalah gambar segitiga siku-siku. Soal yang keempat, posisi titik A negatif 5,3 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, nah kita gambar dia titik A itu terletak di negatif 5,3. Nah posisinya bagaimana? A itu berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Yang sumbu Y adalah sumbu yang tegak ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lalu terhadap sumbu X, dia 3 satuan di atas sumbu X. 1, 2, 3. Nah, seperti itulah posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh yang kelima, Abel berada pada koordinat negatif 3,2. Dia bergerak ke arah timur 5 satuan, kemudian ke arah selatan 6 satuan. Pada koordinat berapakah Abel sekarang? Kita gambar lagi. Antum harus rajin-rajin menggambar pada pelajaran ini ya. Makanya Ustazah suruh antum gunakan buku peta. Nah, kita lihat koordinat yang pertama itu negatif 3,2. Nah, sebelum kita menempatkan koordinatnya, kita harus tahu dulu arah mata angin. Nah, kalau ke arah utara itu arahnya ke atas, ke bawah itu selatan. Sebelah kiri, kalau arahnya ke kiri itu barat, dan kalau arahnya ke kanan itu timur. Nah, ini harus antum ingat ya. Kita lihat lagi koordinat awalnya adalah negatif 3,2. Di mana dia? Nih, 3,2. Dia bergerak ke arah timur 5 satuan, berarti dia bergerak ke arah kanan. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisinya di titik 2,2. Terus dia bergerak lagi ke arah selatan, berarti dia ke arah bawah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titiknya berada di 2, negatif 4. Jadi, koordinat Abel sekarang adalah pada titik 2, negatif 4. Contoh yang keenam, jarak titik P pada koordinat 0, negatif 5 dan Q 6,0 adalah, nah ini yang tadi. Nah, kita tentukan dulu nilai X1. Nilai X1-nya adalah 0, nilai Y1-nya adalah negatif 5. X2-nya 6, dan Y2-nya adalah 0. Nah, tadi rumus jarak adalah
X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi jarak PQ itu X2-nya tadi adalah 6 dikurang X1-nya 0 dikuadratkan ditambah 0. Tadi Y2-nya adalah 0 dikurang negatif 5 dikuadratkan. Nah, ini 6 dikurang 0 jadinya 6 kuadrat. 0 dikurang negatif 5. Ingat, negatif berdekatan dia tandanya negatif kali negatif itu positif. Jadi 0 ditambah 5 jadinya 5 kuadrat. Nah, di sini PQ sama dengan 36. 6 kali 6 36, 5 kali 5 25. Jadi 36 ditambah 25. Hasilnya PQ sama dengan 61 akar dari 61 satuan. Jadi jarak titik P dan Q itu adalah 6 akar 61 satuan. Nah, selanjutnya silakan antum kerjakan soal latihan ini. Ada 3 soal. Antum kerjakan di buku PS atau PR atau buku tugasnya atau buku latihannya. Silakan dilaporkan catatan maupun latihan kepada ustazah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.